Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018. Nah, di sini saya akan melakukan eksperimen menentukan titik pusat massa. Sebelum kita melakukan eksperimennya, maka kita kenali dulu apa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada benang, ada jarum, ada gunting, ada paku, dan ada penggaris, ada kertas grafik, ada kertas kardus, dan yang terakhir itu ada timbangan. Langkah pertama itu kita bentuk pola yang tidak beraturan di kertas kardus ini. Nah, seperti ini. Bentuk gambarnya terserah kita, sesuai keinginan kita ya. Sudah berbentuk dari kertas kardusnya, maka kita akan memberikan 3 titik pada bagian ini. Terserah kita mau di mana aja. Nah, sebelum itu akan saya tandai dulu. Di sini saya beri titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Kita beri titik, maka titik ini kita lubangi dengan jarum. Setelah dilubangin dengan jarum, maka benda ini akan saya gantungkan dengan menggunakan benang. Benang ini akan saya gantungkan sebuah beban, dan bebannya saya menggunakan paku. Nah, setelah diberi beban, maka jarum ini akan saya gantungkan di titik A. Lalu tunggu sampai benang ini berhenti. Maka kita tahan. Nah, disinilah untuk A aksennya. Dan kita lakukan cara yang sama untuk pada titik B. Kita tahan. Nah, disinilah titik B aksennya. Dan untuk titik C, setelah kita menemukan titik A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita hubungkan kedua titik tersebut, A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Setelah kita hubungkan, maka kita menemukan titik pusat dari benda ini. Berarti di sini ya. Setelah kita menentukan titik pusat massanya, maka kita tempelkan pada kertas grafik supaya kita tahu ini nilainya berapa. Kertas kardus yang udah terdapat titik pusatnya kita tempelkan pada kertas grafik. Kita bentuk gambarnya pada kertas grafik. Ini ya jadinya bentuk gambar itu pada kertas grafiknya. Nah, di sini X0-nya, di sini X0-nya, dan di sini adalah Y0-nya. Ya, kita akan menentukan massa dari kertas kardus ini. Nah, inilah nilai massa
kertas kardus. Nah, kita menentukan titik pusat massa benda ini, maka benda ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Seperti ini ya. Nah, setelah saya menjadi 3 bagian, maka saya akan juga menentukan titik pusat massa dari ketiga benda tersebut. Caranya sama dengan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Untuk benda pertama itu saya akan juga memberikan 3 titik, itu dengan A, B, C. Nah, sebelumnya saya juga akan menandakan di sini titiknya. Ini untuk titik A, di sini titik B, di sini titik C. Setelah saya memberikan titik, saya akan juga menggantungkan beban ini ya. Saya akan menggantungkan pada titik A, lalu tunggu talinya berhenti, lalu tahan. Nah, disinilah titik A aksen, dan melakukan cara yang sama pada titik B dan C. Setelah kita mendapatkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita hubungkan kedua titik tersebut, A dengan A aksen, B dengan B aksen, dan C dengan C aksen. Nah, setelah kita menghubungkan titik-titiknya, maka di sini kita dapat menentukan titik pusat dari benda pertama ini. Selanjutnya kita akan menempelkannya pada kertas grafik. Kita tempelkan bagian pertama ini di kertas grafik sesuai dengan gambarnya. Adalah untuk pada benda bagian 1, ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Disinilah titik pusat massanya. Setelah benda bagian 1 sudah kita temukan titik pusat massanya, maka kita akan menentukan titik pusat massa benda yang kedua. Caranya tetap sama, kita buat dulu 3 titik pada benda ini. Di sini saya buat titik A, di sini titik B, dan di sini adalah titik C. Selanjutnya akan saya gantungkan beban pada titik A. Tunggu benangnya berhenti, lalu tahan. Nah, disinilah aksennya, dan lakukan cara yang sama pada titik B dan titik C. Setelah kita menemukan titik A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita garis ya untuk menentukan di mana ketiga titik itu bertemu. Setelah kita menemukan A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita hubungkan untuk menentukan di mana titik pusat massa dari ketiga garis ini. Setelah kita menemukan titik pusat massanya, maka kita akan menempelkannya pada kertas grafik. Masih yang sama ya, dengan menempelkan bagian kedua ini pada kertas grafik, lalu dibentuk, maka kita akan mendapatkan untuk X2 dan Y2 nya. Selanjutnya yang terakhir itu bagian benda 3. Sama dengan yang tadi, kita akan membuat titik A, B, dan C. Sini titik A, sini titik B, dan di sini titik C. Kita gantungkan juga
aksen. Melakukan cara yang sama untuk menentukan B aksen dan C aksen. Setelah menemukan titik A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita hubungkan kedua titik itu, A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen, supaya kita dapat menentukan titik pusat massa dari ketiga garis itu. Setelah kita menemukan titik pusat massa, maka kita tempelkan pada kertas grafik. Ya, ini kita tempelkan pada kertas grafik. Lalu kita tentukan nilai titik pusat massanya. Inilah bentuk grafik pada ketiga benda. Nah, ini adalah titik pusat massa benda 1, yaitu X1 dan Y1, dan ini adalah pusat massa benda 2 atau bagian 2, itu X2 dan Y2. Nah, ini titik pusat massa bagian 3 X3, dan Y3 ini adalah titik pusat massa keseluruhan benda tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur massa dari ketiga benda ini. Untuk benda pertama, itu beratnya 10 gram. Kedua itu massanya adalah 8 gram. Benda ketiga itu adalah massanya sekitar 2 gram. Eksperimen dari titik pusat massa. Untuk data hasil eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian eksperimen dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat perbedaan antara hasil eksperimen ataupun dihitung secara manual, mungkin itu terjadi kesalahan dari diri saya sendiri yang tidak teliti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.